Sehingga dampak seperti ini bisa menyebabkan ketegangan, terutama ketika karyawan muda dianggap kurang komitmen atau ketika karyawan lebih senior dianggap tidak fleksibel. Sobat UI, untuk mempertahankan para talent terbaiknya, maka diperlukan 5 elemen untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas para talent. Yang pertama adalah alat, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah kepemimpinan, yang keempat adalah passion, dan yang kelima adalah skills. Alat di sini adalah menciptakan dan mempersiapkan para talenta untuk bekerja dengan alat-alat yang dibutuhkan seperti komputer dan lainnya. Lingkungan adalah bagaimana perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, yang aman dan nyaman untuk mereka bekerja. Kepemimpinan di sini adalah kualitas para pemimpinnya untuk bagaimana mendorong para talent untuk bekerja dengan proaktif dan berkomunikasi dengan sangat baik. Passion di sini adalah bagaimana mengintegrasikan minat dan kemampuan para talentnya untuk bisa perform sesuai dengan minat mereka. Dan skills adalah bagaimana kemampuan mereka dimiliki oleh para talent untuk mereka bekerja, dan hal ini akan menciptakan engagement bagi para talent. Beberapa kesalahan dari perusahaan dalam mengelola talentanya adalah pertama, tidak adanya komitmen dari pemimpin untuk bagaimana menciptakan manajemen talenta yang terbuka dan juga dinamis di dalam perusahaan. Yang kedua juga kesiapan dari para talentanya ini menjadi kunci di mana perusahaan dapat mengembangkan talentanya. Maka kesiapan-kesiapan ini tidak dipersiapkan dengan sangat baik oleh perusahaan. Yang ketiga, tidak adanya pengembangan talenta dari sesuai dengan strategic approach atau strategi-strategi perusahaan yang dikembangkan di dalam perusahaan, sehingga pengembangan talenta tidak memiliki arah tuju yang jelas. Yang keempat, tidak adanya komitmen dari para leader untuk mengambil waktu untuk meningkatkan atau mengembangkan para talentanya. Dan yang terakhir juga, beberapa perusahaan tidak memiliki beberapa program-program atau event yang bisa dikembangkan di dalam mengelola manajemen talentanya, seperti tidak adanya talent day, talent calibration, tidak adanya succession planning, atau juga para line manager tidak disupport oleh para HR mereka untuk mengadakan suatu program manajemen talenta di perusahaannya. Peran leader memiliki pengaruh yang sangat penting dalam penerapan manajemen talenta, karena seyogianya manajemen talenta harus terintegrasi dengan strategic planning dari para leadership-nya. Nah, para leader memiliki chance untuk bagaimana merubah pola mindset daripada future of talent dengan menerapkan transformational leadership. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para leader dengan menerapkan transformational leadership adalah dengan memotivasi, menginspirasi, memberikan arahan, mensupport para talenta mereka, mendorong, dan juga memberikan role model atau contoh sebagai seorang leader bagi para future talent agar mereka dapat terakselerasi dengan dorongan dan support dari para leadernya. Terdapat beberapa potensi masalah akibat generation gap. Pertama adalah perbedaan gaya komunikasi, di mana setiap generasi pastinya memiliki preferensi komunikasi yang berbeda-beda. Misalnya generasi baby boomers atau Gen X mungkin lebih menyukai komunikasi langsung atau melalui email, sementara generasi milenial dan Gen Z lebih sering menggunakan pesan singkat atau platform digital, sehingga dampak yang akan terjadi ketidaksesuaian dalam cara berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, frustasi, atau bahkan konflik. Yang kedua juga perbedaan dalam pendekatan terhadap teknologi, di mana generasi yang lebih muda, yaitu Gen Z dengan milenial, biasanya lebih fasih dengan teknologi terbaru dibandingkan generasi yang lebih tua. Sehingga mungkin terjadinya ada adaptasi sesuatu yang baru dan generasi lebih tua bisa merasa tertinggal. Sementara generasi lebih muda merasa frustasi dengan lambatnya adopsi teknologi. Selain itu juga terdapat perbedaan ekspektasi terhadap karir dan kerja, di mana generasi yang lebih tua mungkin lebih menghargai stabilitas dan loyalitas terhadap satu perusahaan, sementara generasi yang lebih muda cenderung lebih fleksibel dan mengutamakan perkembangan pribadi, work-life balance, serta kesempatan untuk belajar dan berkembang di beberapa perusahaan.
Sehingga dampak seperti ini bisa menyebabkan ketegangan, terutama ketika karyawan muda dianggap kurang komitmen atau ketika karyawan lebih senior dianggap tidak fleksibel atau terlalu kaku, sehingga perlu adanya manajemen talenta di antara mereka sehingga mengurangi stereotip antar generasi.